Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel ini. Di kesempatan kali ini, kita akan menyimak sebuah kisah inspiratif dan penuh kejutan, preman pasar tumbang dihajar bapak tua biasa. Sebuah cerita yang bukan hanya menegangkan, tapi juga menyimpan pesan berharga tentang keberanian, kerendahan hati, dan kebijaksanaan dalam menghadapi kesewenang-wenangan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, tekan tombol like, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan kisah menarik dan penuh makna lainnya. Dengan dukungan kalian, channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif setiap harinya. Pagi itu pasar tradisional di sebuah kota kecil sudah mulai ramai. Pedagang sayur menata dagangannya, aroma bawang merah dan cabai segar tercium di sepanjang lorong, bercampur dengan suara teriakan para pedagang menawarkan harga. Hiruk-pikuk pasar selalu menjadi denyut nadi kehidupan, tempat orang saling berinteraksi, menawar, dan mencari rezeki. Di tengah keramaian itu, ada seorang bapak tua sederhana bernama Pak Wiryo. Tubuhnya agak bungkuk, rambutnya sudah banyak memutih, dan wajahnya keriput. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pensiunan pegawai desa yang sekarang lebih banyak menghabiskan waktu dengan membantu anaknya berdagang di pasar. Penampilannya sangat biasa, kemeja lusuh, celana kain yang sudah agak pudar warnanya, dan sandal jepit. Pagi itu, Pak Wiryo datang lebih awal untuk membantu anaknya memarkirkan gerobak sayur di sudut pasar. Ia berusaha berhati-hati agar tidak mengganggu jalur orang lain. Namun, tanpa ia sadari, posisinya sedikit menutupi area yang biasa digunakan oleh seorang preman pasar terkenal, Jago Sardi, yang sehari-hari menguasai lahan parkir liar di pasar tersebut. Sardi bukan sembarang orang. Tubuhnya besar, penuh tato di lengan, dan sorot matanya tajam seperti ingin menelan siapa saja yang berani melawan. Sudah lama ia dikenal suka memalak pedagang, memaksa orang membayar uang keamanan, dan tak segan main tangan jika ada yang melawan. Warga pasar sudah terbiasa menunduk jika Sardi datang. Saat melihat gerobak Pak Wiryo terparkir di area yang menurutnya lahan kekuasaannya, Sardi langsung melangkah dengan wajah masam. Dengan suara keras ia berteriak, siapa yang naruh gerobak di sini? Ini tempat gue, tahu nggak?" Orang-orang sekitar langsung menoleh. Suasana mendadak hening, sebagian pedagang pura-pura sibuk, sebagian lagi menunggu apa yang akan terjadi. Pak Wiryo yang sedang menurunkan sayur hanya tersenyum kecil. "Maaf, Nak. Saya cuma sebentar, nanti juga dipindah." Namun jawaban itu justru membuat Sardi naik pitam. Ia merasa diabaikan, apalagi oleh seorang bapak tua yang kelihatannya tak punya daya. Dengan langkah cepat, ia menendang roda gerobak hingga sedikit bergeser. "Jangan ngajarin gue sabar, Pak Tua. Bayar dulu kalau mau taruh di sini. Kalau enggak, pindah sekarang juga." Pak Wiryo berhenti sejenak, menatap Sardi dengan tatapan tenang. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Mereka tahu, biasanya siapapun yang berurusan dengan Sardi pasti berakhir babak belur. Namun ada sesuatu yang berbeda pada tatapan Pak Wiryo kali ini. Ada ketenangan yang justru membuat beberapa orang penasaran. Alih-alih panik, Pak Wiryo hanya menghela napas panjang. Ia tahu betul tipe orang seperti Sardi. Bagi banyak orang, lebih mudah menghindar daripada melawan. Tapi hari itu, entah mengapa, ia merasa ada batas kesabaran yang sudah dilampaui. "Anak muda," kata Pak Wiryo dengan suara pelan tapi jelas, "kadang-kadang, jangan merasa dunia ini milikmu sendiri. Jangan meremehkan orang hanya karena kau pikir mereka lemah." Kalimat itu membuat pasar semakin hening.
Sardi terdiam sepersekian detik, lalu tertawa keras, suaranya menggelegar. Hahaha. Pak Tua, kau berani menasehati gue? Jangan sok bijak di depan gue, nanti kau menyesal. Tanpa basa-basi, Sardi mendorong tubuh Pak Wiryo dengan kasar. Orang-orang sekitar menahan napas. Mereka yakin bapak tua itu akan jatuh terjengkang. Namun yang terjadi justru mengejutkan semua orang. Pak Wiryo tidak goyah. Tubuh kurusnya tetap tegak, matanya menatap lurus pada Sardi. Dan saat itu juga, sebuah ketegangan besar baru saja dimulai di tengah pasar. Dorongan kasar dari Sardi rupanya tidak membuat Pak Wiryo terjatuh. Justru hal itu membuat kerumunan semakin penasaran. Mereka belum pernah melihat ada orang yang berani menentang, apalagi bertahan dari kekasaran preman itu. Sardi mendengus kesal. Tua bangka. Kau pikir kau siapa? Hah? Teriaknya. Ia kemudian mengayunkan tangannya, hendak menampar wajah Pak Wiryo. Gerakan itu cepat, keras, dan penuh amarah. Semua orang refleks bergumam, sebagian menutup mata karena tak sanggup melihat apa yang akan terjadi. Namun tepat sebelum tangan Sardi mendarat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Pak Wiryo, dengan gerakan ringan dan nyaris tak terlihat, menangkis tangan itu. Jari-jarinya mencengkeram pergelangan Sardi, lalu memelintirnya ke belakang dengan teknik yang begitu halus, seolah-olah ia sudah terbiasa melakukannya. Sardi menjerit kesakitan. Tubuh besarnya mendadak kehilangan keseimbangan, ia berlutut di hadapan Pak Wiryo. Kerumunan pasar terperanjat. Bisik-bisik semakin ramai. Astaga, Pak Wiryo bisa begitu? Kok bisa preman segede itu dilumpuhkan sama bapak tua? Wajah Sardi merah padam, baik karena sakit maupun malu. Ia berusaha bangkit, tapi cengkeraman Pak Wiryo begitu kokoh. Dengan satu hentakan kecil, bapak tua itu melepaskan tangannya, membuat tubuh Sardi terpelanting ke samping dan nyaris menabrak tumpukan cabai dagangan seorang ibu. Namun bukannya kapok, ego Sardi justru semakin terbakar. Kurang ajar. Gue bunuh lo, Pak Tua, teriaknya sambil meraih sebuah batang kayu bekas tiang lapak. Orang-orang mulai panik. Beberapa pedagang berusaha menyingkirkan barang dagangan mereka agar tidak rusak, sementara sebagian lain tetap memilih menonton karena rasa penasaran. Pak Wiryo tetap berdiri tenang. Tatapannya lurus, tidak ada rasa takut sama sekali. Saat kayu itu diayunkan keras ke arahnya, tubuh bapak tua itu bergerak cepat, jauh lebih lincah dari yang dibayangkan siapapun. Ia merunduk sedikit, lalu dengan satu putaran, kakinya menendang betis Sardi. Buk! Sardi terhuyung dan hampir jatuh, batang kayu terlepas dari tangannya. Sebelum ia bisa mengatur posisi, Pak Wiryo melangkah maju, lalu dengan tangan yang tampak kurus namun kuat, ia menekan bahu Sardi hingga tersungkur ke tanah. Suasana pasar semakin heboh. Teriakan kecil terdengar di sana-sini. Seorang pedagang tua berbisik kepada temannya, "Aku pernah dengar dulu Pak Wiryo itu mantan tentara, mungkin benar ya?" Sardi kini berada di posisi yang belum pernah ia alami sebelumnya, takluk di depan kerumunan. Wajahnya kotor oleh debu, napasnya terengah-engah, dan matanya penuh kebencian bercampur ketakutan. Pak Wiryo tidak memukul, tidak menendang berlebihan, hanya berdiri di atasnya, menatap dengan tatapan tajam namun penuh wibawa. Anak muda, suaranya pelan tapi terdengar jelas oleh semua orang, kekuatan itu bukan untuk menindas. Kau kira semua orang diam karena takut padamu. Tapi diam bukan berarti mereka lemah. Kata-kata itu menggema di telinga semua orang.
Pasar yang biasanya penuh bising kini hening, seolah semua sedang mencerna makna ucapan itu. Sardi yang biasanya berkuasa kini tak berkutik. Wajahnya pucat, genggamannya gemetar. Untuk pertama kali, ia merasakan dirinya benar-benar kecil di hadapan seseorang yang ia anggap remeh, seorang bapak tua biasa. Kerumunan menatap dengan kagum. Sebuah cerita baru lahir di pasar itu. Cerita tentang preman yang takluk bukan oleh polisi, bukan oleh massa, tapi oleh seorang pria tua sederhana yang ternyata menyimpan rahasia besar di balik penampilannya. Dan itu baru permulaan. Setelah keributan itu mereda, orang-orang di pasar masih berkumpul dan membicarakan apa yang baru saja mereka lihat. Preman yang biasanya ditakuti semua orang kini tumbang di hadapan seorang bapak tua sederhana. Sebagian masih tidak percaya, sebagian lain mulai menaruh rasa kagum. Pak Wiryo sendiri tidak merasa telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia hanya berdiri tegak, menepuk-nepuk tangannya yang berdebu, lalu kembali menata gerobak sayur anaknya seolah tidak ada kejadian besar barusan. "Pak, tadi itu gimana bisa? Saya lihat Bapak seperti orang muda saja, lincah sekali," tanya seorang pedagang ikan dengan mata masih terbelalak. Pak Wiryo hanya tersenyum tipis. "Hehe, kalau orang didesak keadaan, biasanya ada saja jalannya. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan." Tapi bisik-bisik warga pasar semakin ramai. Nama Pak Wiryo mulai jadi buah bibir. Ada yang mengatakan beliau mantan pesilat tangguh, ada pula yang menyebut beliau dulu pernah jadi anggota tentara khusus. Desas-desus itu ternyata tidak jauh dari kenyataan. Puluhan tahun lalu, jauh sebelum rambutnya memutih, Pak Wiryo adalah seorang prajurit muda yang tergabung dalam pasukan elit. Ia pernah ditempatkan di berbagai daerah konflik, melewati masa-masa berat yang penuh risiko. Disiplin, ketangkasan, dan keteguhan mental sudah jadi bagian hidupnya sejak lama. Namun, setelah masa tugas panjang, ia memilih pensiun dini. Baginya, kehidupan damai bersama keluarga jauh lebih berharga daripada terus hidup dalam bayang-bayang pertempuran. Ia pulang ke kampung halaman, menjalani hidup sederhana, dan tidak pernah menceritakan masa lalunya kepada siapapun. Bahkan anak-anaknya sendiri hanya tahu sedikit tentang apa yang pernah ia alami. Pak Wiryo percaya, masa lalu adalah masa lalu. Ia tidak ingin orang menghormatinya karena gelar atau kemampuan bertarungnya. Yang ia inginkan hanyalah hidup tenang, membantu anak-anaknya berdagang, dan menghabiskan masa tua dengan damai. Namun hari itu, ketika melihat kesewenang-wenangan Sardi, naluri lamanya bangkit. Ia tidak bermaksud mencari masalah, tapi ia tahu ada saatnya seseorang harus berdiri melawan. "Pak, jadi benar Bapak dulu tentara?" tanya seorang pemuda yang sejak tadi penasaran. Pak Wiryo hanya tersenyum dan menggeleng pelan. "Saya ini hanya orang tua biasa. Kalaupun dulu pernah belajar sesuatu, itu hanya bekal hidup. Tidak penting lagi sekarang." Tapi jawaban itu justru membuat orang semakin kagum. Mereka tahu, kerendahan hati seperti itu hanya datang dari orang yang benar-benar berpengalaman. Sementara itu, di sudut pasar, Sardi duduk dengan wajah kusut. Rasa sakit di tubuhnya belum hilang, tapi rasa malunya jauh lebih berat. Preman yang selama ini ditakuti, kini jadi bahan pembicaraan karena dipermalukan oleh seorang bapak tua. Hatinya dipenuhi amarah dan dendam. "Pak tua sialan, aku tidak akan diam. Aku akan balas," gumamnya lirih, dengan tatapan penuh kebencian. Keributan mungkin sudah selesai, tapi benih masalah yang lebih besar sedang tumbuh. Sardi tidak mungkin tinggal diam. Dan tanpa disadari siapapun,
pasar itu akan segera menjadi panggung bagi sebuah ujian baru yang akan mengguncang semua orang. Hari-hari setelah kejadian di pasar itu terasa berbeda. Warga pasar seolah mendapatkan semangat baru. Mereka tidak lagi terlalu takut kepada Sardi, sebab bayangan tentang preman itu tumbang di tangan Pak Wiryo masih jelas diingatan. Beberapa bahkan berani bercanda lirih, kalau Sardi datang, panggil saja Pak Wiryo. Namun di sisi lain, suasana itu justru menjadi bara api di dada Sardi. Malam-malamnya dipenuhi rasa malu, dendam, dan amarah yang tak kunjung padam. Nama baiknya sebagai penguasa pasar seakan hancur. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang bapak tua yang tampak rapuh mampu menjatuhkannya di depan banyak orang. Aku nggak bisa biarin ini. Kalau gue diam, habislah wibawa gue, desisnya sambil mengepalkan tangan. Malam itu, Sardi mengumpulkan beberapa rekannya sesama preman. Ada Bono si bertubuh tambun dengan tato naga di punggung, Jamal yang terkenal lihai dengan pisau, dan dua orang lain yang wajahnya tidak kalah seram. Mereka semua adalah orang-orang yang selama ini hidup dengan cara memalak dan menindas. Teman-teman, kata Sardi sambil meneguk minuman keras, kalian tahu kan apa yang terjadi kemarin? Gue dipermalukan sama bapak tua di pasar. Itu nggak bisa dibiarkan. Malam minggu ini, kita balas. Kita bikin dia nyesel pernah sentuh gue. Bono tertawa kasar. Bapak tua? Masa kita rame-rame ngelawan orang sepuh? Malu dong. Sardi menghentakkan botol ke meja hingga pecah. Malu? Gue yang malu, Bon. Gue ini preman pasar, penguasa sini. Kalau gue kalah sama orang tua, siapa lagi yang bakal takut sama kita? Besok-besok pedagang bisa nggak bayar setoran. Kita bisa habis. Ucapan itu membuat yang lain terdiam. Mereka paham, kehilangan wibawa berarti kehilangan sumber uang. Baiklah, Jamal menimpali dengan suara serak. Kapan kita gerak? Sardi tersenyum licik. Besok pagi, saat pasar rame, kita datangi bapak tua itu bareng-bareng. Kalau dia melawan, kita sikat. Gue mau semua orang lihat kalau nggak ada yang bisa ngalahin kita. Malam itu rencana jahat pun matang. Mereka sudah menyiapkan segala cara, dari intimidasi sampai kekerasan. Sementara itu, di rumah kecilnya di pinggiran desa, Pak Wiryo duduk di beranda sambil menikmati teh hangat. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Ia tampak tenang, meski dalam hatinya ia tahu kejadian di pasar pasti tidak berakhir begitu saja. Orang seperti Sardi tidak akan tinggal diam, gumamnya dalam hati. Tapi aku berharap dia masih bisa sadar sebelum terlambat. Anaknya yang baru pulang dari pasar duduk di sampingnya. Pak, orang-orang di pasar masih membicarakan Bapak. Mereka kagum, tapi juga khawatir kalau Sardi balas dendam. Pak Wiryo hanya tersenyum. Nak, kebenaran memang selalu punya risiko. Yang penting kita tidak mencari gara-gara. Kalau ada masalah datang, ya kita hadapi dengan tenang. Anaknya terdiam, namun di wajahnya terlihat jelas rasa cemas. Ia tahu ayahnya bukan orang biasa, tapi tetap saja ia khawatir jika sekelompok preman benar-benar datang menyerang. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Suara jangkrik terdengar jelas, seolah menjadi tanda bahwa badai besar sedang menunggu di hari esok. Pagi itu pasar kembali ramai. Suara pedagang menawarkan dagangan, tawa anak-anak berlari di lorong sempit, dan derap langkah orang yang lalu lalang menciptakan suasana seperti biasa. Namun di balik keramaian itu, ada ketegangan yang tak terlihat.
Sardi bersama 4 rekannya memasuki pasar dengan langkah garang. Wajah mereka penuh amarah, sorot mata tajam, dan tangan menggenggam seolah siap mengamuk kapan saja. Orang-orang yang melihat segera berbisik, lalu buru-buru menyingkir. Mereka tahu apa yang akan terjadi. Di sudut pasar, Pak Wiryo sedang membantu anaknya menata sayuran. Ia tampak tenang, seakan tidak menyadari rombongan preman yang sedang mendekat. Namun dalam hati, ia sudah siap. "Pak Tua," teriak Sardi lantang, menghentikan aktivitas pasar. "Hari ini urusan kita belum selesai." Kerumunan langsung terdiam. Semua mata tertuju ke arah mereka. Beberapa pedagang berusaha melindungi dagangannya, sementara sebagian lain menonton dengan tegang. Pak Wiryo berdiri perlahan. "Anak muda, aku sudah bilang, aku tidak mencari masalah. Kalau kau ingin hidup tenang, berhentilah menindas orang." Ucapan itu justru membuat Sardi semakin naik pitam. Ia melompat maju, langsung mengayunkan tinju ke arah Pak Wiryo. Namun dengan langkah gesit, bapak tua itu menunduk dan menghindar. Tangannya yang kurus tampak luas saat memutar tubuh, lalu menepuk bahu Sardi hingga ia kehilangan keseimbangan. Brak! Sardi jatuh menabrak meja dagangan buah. Teman-temannya yang melihat itu langsung menyerbu bersama-sama. Bono maju dengan tubuh besarnya, berusaha menerkam, sementara Jamal mengeluarkan pisau kecil dari balik pinggang. Kerumunan berteriak kaget. Suasana kacau. Namun Pak Wiryo tetap tenang. Ia menggeser langkah dengan ringan, menendang lutut Bono hingga pria tambun itu terjatuh sambil meringis kesakitan. Jamal mencoba menusuk, tapi pergelangan tangannya ditangkap lalu dipelintir dengan teknik sederhana hingga pisau terlepas dan jatuh berkilat di tanah. Satu persatu, lawan-lawannya tumbang. Mereka bukan tandingan bagi pengalaman dan ketenangan Pak Wiryo. Yang membuat semua orang lebih kagum, Pak Wiryo tidak pernah benar-benar melukai mereka. Semua gerakannya hanya untuk melumpuhkan, bukan untuk menghancurkan. Akhirnya, Sardi kembali bangkit dengan wajah babak belur. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, tapi hatinya masih diliputi ego. "Kenapa? Kenapa kau nggak habisi aku saja, Pak Tua?" teriaknya, matanya merah. Pak Wiryo mendekat perlahan, menatapnya dengan wibawa yang sulit dijelaskan. "Karena tujuan hidup bukan untuk menghancurkan. Aku pernah hidup di masa di mana kekerasan jadi makanan sehari-hari. Itu semua tidak membawa apa-apa selain luka. Kau masih muda, Sardi. Kau bisa memilih jalan lain, jalan yang lebih baik daripada menindas orang." Suara bapak tua itu menggema di pasar. Semua orang terdiam, termasuk para preman yang kini tersungkur tak berdaya. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menembus kesombongan Sardi. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia menunduk, genggamannya longgar. Untuk pertama kali, preman pasar itu merasakan kehangatan dari seseorang yang seharusnya jadi musuhnya. Kerumunan meledak dalam tepuk tangan dan sorak-sorai. Para pedagang merasa lega sekaligus terinspirasi. Mereka menyadari bahwa keberanian bisa datang dari siapa saja, bahkan dari sosok yang terlihat rapuh. Sejak hari itu, Sardi tidak pernah lagi menindas orang pasar. Ia pelan-pelan berubah, memilih bekerja jujur bersama beberapa rekannya. Dan nama Pak Wiryo pun dikenang bukan hanya sebagai bapak tua biasa, tapi sebagai simbol keberanian dan kebijaksanaan. Pasar itu kembali hidup dengan damai. Orang-orang tetap bercerita tentang hari ketika seorang preman pasar tumbang di tangan seorang bapak tua sederhana, dan bagaimana dari peristiwa itu lahir sebuah pelajaran bahwa kebaikan, ketenangan,
dan kerendahan hati jauh lebih kuat daripada kekerasan.